Anies manis ya, Prabowo gemoy ya, atau wakil presidennya Gibran ngantuk ya. Salah nada. Sama orang bilang orang mengantuk tuh masa menghina. Misalnya Mas Yusuf, kamu kok ngantuk? Apa-apa orang ngantuk biasa. Kita bisa mengatakan begitu, Pak. Tapi kalau aparat hukumnya mengatakan masuk kategori menghina. Tapi kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Panji Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum. Tidak bisa dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki. Kalau dulu zaman saya pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan pada kita, ini kita harus hati-hati. A few moments later. Atau wakil presidennya Gibran ngantuk ya. Ada yang milih pemimpin berdasarkan tampang. Banyak Ganjar ganteng ya, Anies manis ya, Prabowo gemoy ya, atau wakil presidennya Gibran ngantuk ya. Salah nada, maaf. Gibran ngantuk ya, nah gitu nadanya, sorry maaf. Gibran ngantuk ya. Ya karena ngantuk kan dia ya. Menurut keyakinan saya, Panji itu Pak Mahfud mengatakan Gibran mengantuk, ya. Itu kan subjektif sekali kalau nanti dianggap bahwa ini menghina atau mengkritik. Dua hal. Pertama, orang bilang orang mengantuk tuh masa menghina. Misalnya Mas Yusuf, kamu kok ngantuk? Apa-apa orang ngantuk biasa. Kita bisa mengatakan begitu, Pak. Tapi kalau aparat hukumnya mengatakan masuk kategori menghina. Tapi kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Panji Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Oh, karena waktunya dia belum mengatakan berlaku. Bulan Desember. Iya. Meskipun baru tayang sekarang lah ya, hari-hari ini gitu ya. Iya, tapi kan peristiwa pertamanya dia bilang kapan? Kalau ditayang besok tahun depan lagi, ya tetap peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu. Kalau Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Panji, tenang. Nanti saya yang bela. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki. Jadi sayangnya kita punya kemunduran cara berpikir itu aja. Bagaimanapun juga komedi itu. Jelas kalau harus bertanggung jawab, jelas dia sebagai pemapar, sebagai yang punya materi, sebagai yang penyampai ya jelas harus bertanggung jawab. Cuman tanggung jawabnya seperti apa ya? Kisruh acara lawak tunggal spesial bertajuk Mensrea tempatnya bergulir makin panjang. Pasalnya, komedian Panji Pragiwaksono telah resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama alias AMNU dan Aliansi Muda Muhammadiyah pada tanggal 8 Januari 2026 silam. Hal itu pun sudah dibenarkan oleh pihak Polda Metro Jaya dalam konferensi pers yang digelar kemarin. Selanjutnya, pihak penyelidik Polda Metro Jaya akan melakukan pendalaman terhadap setumpuk barang bukti serta memeriksa saksi-saksi yang telah disiapkan oleh para terlapor. Benar adanya laporan polisi tersebut ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki. Ya. Saudara PP.
Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Ya, untuk barang bukti yang diberikan kepada rekan-rekan penyelidik pada saat yang bersangkutan membuat laporan, yang pertama, satu buah digital flash disk USB yang berisi tentang rekaman dari pernyataan-pernyataan tersebut. Kemudian satu lembar kertas hasil cetak cuplikan layar atau screen capture atau print out foto. Yang ketiga, satu lembar surat berharga dokumen dokumen surat, satu lembar surat berharga dokumen surat rilis aksi. Itu ada 3 barang bukti yang diberikan kepada kawan-kawan penyelidik. Diseretnya nama Panji Pragiwaksono oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah tentunya bukan tanpa sebab. Seperti diketahui, mereka mengaku tidak terima dengan salah satu materi yang dibawakan Panji di mens rea, yakni dugaan organisasi NU dan Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan. Pasalnya, hingga detik ini izin usaha pertambangan itu belum diterima oleh organisasi tersebut. Namun yang menarik perhatian, lembaga bantuan hukum dari pihak Muhammadiyah justru menguak fakta cukup mengejutkan, di mana para terlapor sejatinya diduga tidak terdaftar secara resmi dalam organisasi Muhammadiyah. Beliau merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media dan memecah belah bangsa begitu, menimbulkan keresahan terhadap khususnya kami sebagai anak muda Nahdliyin pun juga teman saya sebagai Aliansi Muda Muhammadiyah. Narasi fitnahnya adalah menganggap bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis yang terus kemudian ini disampaikan seolah-olah NU dan Muhammadiyah mendapatkan tambang begitu karena imbalan karena telah memberikan suaranya terhadap kontestasi pemilu yang. Polemik panas terseretnya nama Panji ke jalur hukum, buntut sederet kelakarnya di acara mens rea tentunya berhasil menuai reaksi beragam. Nyatanya, hal ini tidak hanya menyita perhatian warganet dan masyarakat luas, tetapi juga sampai ke telinga komedian senior Indro Warkop. Buktinya, dalam sebuah konferensi pers, Indro Warkop sampai memberikan sindiran cukup pedas terhadap aksi sebagian kelompok yang melaporkan Panji ke polisi akibat konten komedi. Saya kepengen juga ngerasain walaupun cuma acting gitu ya. Kalau beneran sih enggak ya. Gitu. Ini opini lo ya. Opini lo ya. Opini. Jadi, menurut keyakinannya Pak De ya. Iya, menurut keyakinan saya. Kayak gitu. Karena saya juga malu juga lo sebagai bangsa ya. Komedi dituntut. Komedi. Ya udah, itu aja. Senada dengan apa yang dituturkan oleh Indro Warkop, Tommy Babab selaku rekan Panji di panggung Lawat Tunggal juga menyayangkan hal ini sampai harus terjadi. Karena menurut Babab, pro kontra dan silang pendapat memang lumrah terjadi dalam sebuah konten komedi. Oleh karenanya, ia pun berharap kontroversi ini tidak membuat Panji patah arang dan berhenti menciptakan karya serupa. Lantas, seperti apakah ungkapan dukungan Tommy Babab dan Indro Warkop terhadap Panji? Makanya itu juga tadi Pak Indro kan ngomong komedi kok dituntut gitu kan. Maka malah kita banyak yang terhibur kok gitu. Emang fakta kan kejadiannya begitu gitu. Dan Panji itu nggak
nggak ngasal, dia riset gitu, observasi, dan emang semua orang setuju mengiyakan yang dia bicarakan gitu. Cuma ada yang tersinggung, pastilah itu pasti. Nggak ngomongin politik juga ada yang tersinggung, apalagi politik. Cuma ya biarin aja ya, nanti juga adem sendirinya gitu ya. Terlepas dari polarisasi pendapat dan reaksi beragam dari sejumlah pihak, khususnya rekan-rekan Panji Pragiwaksono di panggung komedi Tanah Air, pria berusia 46 tahun itu belum memberikan reaksi secara langsung di hadapan publik. Ya, di tengah panasnya badai hujatan yang datang menyapa, Panji belum memberikan pernyataan resmi kepada awak media. Menanggapi hal tersebut, publik pun dibuat berspekulasi tentang apakah Panji memang bertanggung jawab terhadap meledaknya potongan acara mensrea di media sosial. Lantas bagaimanakah Indriatno Banyumurti menanggapi hal ini menurut kacamata seorang pakar media sosial? Jelas kalau harus bertanggung jawab, jelas dia sebagai pemapar, sebagai yang punya materi, sebagai yang penyampai ya jelas harus bertanggung jawab. Cuman tanggung jawabnya seperti apa ya itu kan sebenarnya buat saya sih dia ada memberikan kritik dalam bentuk satir, dalam bentuk parodi, dalam bentuk komedi kan, yang buat saya sah-sah aja sih. Apa yang dilakukan Panji sah-sah aja, itu kegelisahannya dia yang dia sampaikan lewat medianya dia. Yang memang akhirnya muncul pro kontra ya buat saya juga wajar sekali di alam demokrasi, di era media sosial. Bukan sesuatu hal yang luar biasa sih muncul pro kontra, banyak sekali kok hal-hal yang di pro kontrain gitu ya, mau statement pemerintah lah, mau komedi, mau film dan lain sebagainya, itu wajar buat jadi pro kontra. Kalau dulu zaman saya pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan kepada kita, ini kita harus hati-hati gitu ya. Jangan. Ya, ingat ke Sumpah Pemuda makanya. Jadi supaya jangan ada kesukuan, jangan ada hal-hal seperti itu muncul gitu. Pengalaman nggak sih sebagai kemudian pernah dilaporkan? Oh, dilaporkan nggak pernah, tapi kita ini oleh pemerintah sering. Medi jadi bukti laporan, Pak De. Ya, gini loh. Logika aja lah. Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada penolakan kayak gitu. Klarifikasinya gimana, Pak De? Jadi saya ingat kita punya kemunduran cara berpikir itu aja. Yang disampaikan Panji, Pak De, di sekapnya Saya nggak kepengen masuk kepada itunya ya, karena itu kan menurut keyakinan dia. Saya nggak kepengen. Panji kabur ke Waksam setelah mensrea. Winter kok ke Amrik? Bukan winter ke Amrik, tinggal di sini gimana? Masa anak-anak gue tinggal mulu? ada yang nanya gini, kenapa Panji kabur ke New York? Jawabannya adalah karena Panji bukan kabur ke New York, Panji pulang. Saya masuk keluarga kan udah tinggal di sini sejak 2022. Jadi 2022 istri dan anak sama gue pindah ke sini, tinggal di sini, tinggal di Queens. Ini rumah kami. Terus waktu datang yang cowok sekolah SMA, yang cewek sekolah SMP, sekarang yang cowok mau kuliah, yang cewek SMA. Kami udah tinggal di sini lebih dari 3 tahun. Nah, jadi secara berkala ya pulang. Gue banyak kerja di Jakarta karena mesti megang Comika. Tapi ya ulang tahun Dipo pulang, ulang tahun Syira pulang, tahun Mila pulang, Lebaran pulang. Terus sama tahun baru, Comika udah libur, tahun baru ke New York. Nah, pas gue kesini, mensrea meledak. Gimana coba caranya kepikiran kabur? Orang tahu bakal meledak kayak sekarang aja enggak, tahu bakal rame, tapi nggak tahu seperti ini. Ternyata positifnya banyak banget, happy sekali. Nah, mungkin pada bertanya-tanya ngapain Panji ke New York, kenapa tinggal di New York? Karena Panji berkarir sebagai stand up comedian di New York. Kenapa Panji berkarir sebagai stand up comedian di New York? Karena nggak ada komika Indonesia. Malaysia punya Ronnie Cheng, Singapura punya Jocelyn Shah, Filipina punya Jokowi. Masa Indonesia nggak punya siapa-siapa? Akhirnya tahun 2022 gue pindah ke sini mencoba untuk berkarir. Setelah 3 tahun stand up, itu gue tahun 2022, 2024, di tahun ketiga, tahun 2024 gue tur ke 20 kota di dunia. 10 di Eropa, 8 di Amerika, 2 di Asia. Inilah pernyataan dari Panji Pragiwaksono yang dilaporkan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah.
Cek videonya. Politik balas budi betul. Ada yang ngerti politik balas budi? Gua kasih lu sesuatu, tapi lu kasih gua sesuatu lagi. Emang lu pikir kenapa NU sama Muhammadiyah bisa ngurus tambang? Kenapa kira-kira? Karena diminta suaranya, gua kasih sesuatu yang lu suka. Happy lah. Ormas agama ngurus tambang, happy lah. Dan biar kita adil, sebenarnya nggak cuma ormas Islam aja, semua ormas agama ditawarin. Tapi agama lain nolak. Ormas Islam, alhamdulillah rezeki anak soleh. Masa ditolak? Ini pasti karena... Jadi, itulah tadi pernyataan dari Panji Pragiwaksono yang dilaporkan oleh Rizky Abdul Rahman Wahid sebagai pelapor yang merupakan Presidium Angkatan Muda NU, mengatakan materi komedi yang disampaikan Panji dinilai menghina, menyebabkan kegaduhan, serta berpotensi memecah belah masyarakat. Lanjut, beliau juga mengatakan bahwa Panji merendahkan, menfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media, serta memecah belah bangsa.